Halo teman-teman seiman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang perempuan yang tertulis di 1 Timotius 2 ayat 15. Begini bunyinya: tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Yaitulah teman-teman ya. Di sini sangat jelas tertulis bahwa perempuan itu diselamatkan karena dia mengandung dan melahirkan anak. Di mana teman-teman tahu semuanya, asal usul perempuan itu dari tulang rusuk seorang laki-laki yang bernama Adam. Di sana awalnya manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya tertulis bahwa perempuanlah pertama yang jatuh dalam dosa. Dia mengajak Adam untuk melakukan dosa. Jadi di sini kita sama-sama ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Layaknya seorang perempuan tidaklah boleh menjadi guru seorang pria atau memerintah seorang pria. Itulah yang tertulis di dalam firman Tuhan. Karena asal muasal seorang perempuan dari seorang pria. Jadi untuk semua teman-teman perempuan, janganlah kamu memerintah seorang laki-laki, apalagi untuk merendahkannya. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita masuk di dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali perempuan yang sudah menjadi seorang wanita karir atau seorang wanita yang sudah bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Bahkan banyak sekali di luar sana seorang ibu-ibu yang tangguh, yang hidup bersama anaknya tanpa adanya sosok suami atau laki-laki. Jadi seorang perempuan itu memang sangat berjasa ya, karena beban dia tuh sangat berat, mengandung sampai ke 9 bulan, menjaga kehamilannya, menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya dan lain-lain. Tetapi di sini itu bahasanya sudah menjadi sebuah kodrat atau hal yang harus memang ditanggung sebagai seorang perempuan. Jadi seorang perempuan walaupun dia sudah mempunyai tanggung jawab yang besar, tetapi dia harus tetap membutuhkan sosok seorang laki-laki. Dalam berkeluarga dia membutuhkan sosok suami. Dalam bekerja dia membutuhkan sosok laki-laki itu untuk membantu dia mengerjakan suatu hal yang berat. Karena sekuat apapun wanita atau perempuan, pasti akan ada titik batasnya untuk melakukan pekerjaan laki-laki. Banyak sekali contoh perempuan di luar sana yang tidak sanggup melakukan pekerjaan laki-laki. Nah, di sini dikatakan perempuan itu diselamatkan karena melahirkan anak,
bukan karena menggantikan pekerjaan atau tugas seorang laki-laki. Ya, jadi pada dasarnya tugas seorang perempuan atau wanita adalah melahirkan anak untuk memperoleh keselamatan. Nah, teman-teman, di sini menjadi sebuah problema dengan kata-kata perempuan tidak lagi harus selalu di belakang seorang laki-laki. Ya. Memang betul, perempuan sekarang sudah banyak yang menjadi perempuan yang tangguh. Sampai ada, kalau kita lihat di sebuah film ya, animasi, ada Wonder Woman, yang artinya wanita yang sangat tangguh ya, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan musuhnya itu seorang laki-laki. Tetapi di sini sebenarnya yang menjadikan seorang perempuan atau wanita itu tangguh adalah iman, kasih, dan pengudusan. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu berdasarkan firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Untuk setiap perempuan atau wanita yang sudah mungkin mengalami banyak kesulitan karena ditinggalkan sosok seorang laki-laki, pasti dia akan mencari, ataupun dia pasti berusaha semaksimal mungkin bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, jadi teman-teman harus tahu hal dasar yang harus mereka yakini dan kuatkan adalah iman, kasih, dan pengudusan, supaya Tuhan selalu menyertai mereka dan membantu mereka dalam segala hal yang mana mereka pasti tidak bisa melakukannya. Kita kembali lagi tadi, kalau seorang wanita itu pada kodratnya adalah titipan yang dilahirkan Tuhan untuk melayani seorang pria, supaya dia bisa diselamatkan. Itu ya. Memang banyak sekali di luar sana para suami yang sudah mungkin tidak bisa bekerja atau kurang beruntung ya. Bahkan di rumah tangganya dia harus mengandalkan istrinya atau seorang perempuan. Untuk apa? Untuk membersihkan rumah, untuk menjaga anak-anaknya, untuk merawat dia, bahkan sampai untuk mencari penghasilan untuk rumah tangganya. Nah, sinilah yang menjadi masalah paling besar dalam kehidupan ini. Ketika seorang wanita atau perempuan yang menguasai hal itu semua, banyak sekali para suami atau pria yang dipandang rendah oleh perempuan atau istrinya. Bahkan di sekitar rumahnya atau di lingkungannya akan menjadi bahan pembicaraan. Nah, di titik inilah sebenarnya firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada semua wanita atau perempuan supaya mereka selalu ingat pada kodratnya, bahwa mereka semua itu tercipta dari tulang rusuk pria, yang dimana mereka harus selalu tunduk
tidak boleh memerintah, tidak boleh mencengkali. Mereka harus selalu memberikan dukungan, memberikan kasih sayang, memberikan anak supaya mereka diselamatkan. Di Timotius ini jelas sekali di sini tertulis yang di ayat 1 Timotius 2 ayat 11 ya. 1 Timotius 2 ayat 11 Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Saya lanjutkan ke ayat 12-nya. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, jelas sekali di sini tertulis, perempuan setangguh apapun dia, dasarnya dia harus selalu menuruti apa kata suaminya atau laki-laki. Di balik keadaan dia mungkin yang lebih unggul dari pria, tetap dia harus punya pegangan atau pedoman atau seorang guru yang selalu mengingatkan dan menjaga. Karena kalau dia tidak melakukan hal itu, di sini tertulis jelas-jelas dia tidak akan selamat. Di ayat 13-nya pun tertulis, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Apa boleh orang yang menciptakan kita, melahirkan kita tentang atau kita lawan? Itulah dasar dari firman ini. Jadi buat teman-teman di luar, teman-teman terkasih terutama, yakinlah ketika kamu menuruti apa kata suamimu atau pria, maka kau akan selalu mendapatkan kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, terus bagaimana kalau suami atau laki-laki kita ini sifatnya itu jahat? Nah, dalam sebuah hubungan atau pasangan itu ada namanya timbal balik ya. Disitulah kita harus bisa menjaga keharmonisan atau menjadi seorang penengah. Di sini tidak boleh memerintah, tapi kalau untuk mengingatkan boleh. Karena apa? Karena dia adalah pasangan kita. Dia yang akan menemani hari-hari kita sampai di hari tua nanti. Makanya apabila suami atau pasangan kita melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak mau mendukung keluarga, tidak mau maju, situlah fungsi seorang perempuan atau istri. Dia bisa menemani, bercerita tanpa ada kata mengajari, supaya laki-lakinya atau suami dari istri tersebut bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Banyak keluarga yang sudah cerita sama saya, tapi dia tidak bisa saya kasih tahu Pak mana. Ya, ketika kita menemui jalan buntu, disitulah waktunya Tuhan untuk bekerja. Ketika kita tidak bisa memerintah atau mengajari seorang pria yang itu adalah suami kita,
ada baiknya kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam diri pasangan kita atau suami kita. Karena Tuhan Maha Tahu, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Dia tidak akan membiarkan kita dalam cobaan yang melebihi kapasitas kemampuan kita. Kita hanyalah manusia-manusia yang diciptakan dan sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah manusia kecuali Tuhan. Jadi teman-teman seiman, hendaklah kamu seorang perempuan itu selalu tunduk kepada laki-laki, apalagi suami kalian. Karena jelas tertulis, Tuhan mengajarkan itu semua kepada kita. Jadi inti dari nats ini yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 15 adalah engkau akan diselamatkan ketika engkau melahirkan anak, bertekun dan berdiam diri kepada laki-laki, maka engkau harus kuat dalam iman, kasih, dan kekudusan. Dan yang terakhir adalah dari pesan dari ini semua, itulah mengapa ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Karena pemilik surga tidak akan pernah merendahkan, menjatuhkan, apalagi menghina. Jadi semua teman-teman seiman yang mendengarkan firman ini, semoga bisa mengambil sikap untuk menjalani hidup kalian ke depannya, bisa menjadi wanita yang tangguh, perempuan yang membanggakan, tapi tetap takut akan Tuhan dan firman. Sekian untuk pembahasan firman Tuhan di episode kali ini. Yang suka boleh di like, komen, dan subscribe, karena kita akan bahas ke depannya banyak hal. Yang ingin mau request atau meminta pembahasan dalam ayat lain, boleh ditulis dalam komentar ya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Shalom.